Halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Soul Land 2 The Unrivaled Tangsek. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah Wang Dong, Yaji, Zulu dan Xiao Xiao yang melakukan ujian melawan monster roh kemarin, sekarang giliran dari the big boss-nya lah yang turun tangan, yaitu Dai Huabin. Jelas Huabin sendiri juga tanpa ragu langsung menantang monster roh 1000 tahun. Alhasil tanpa basa-basi lagi, monster harimau angin pun juga langsung muncul di arenanya. Namun tentunya layaknya seorang penantang, Huabin sudah menyiapkan semuanya. Bahkan ia langsung menggunakan teknik pertama pelindung tubuhnya dan teknik ketiga yaitu transformasi harimau putih. Tapi tanpa diduga, harimau angin yang memang sangatlah cepat tak bisa diremehkan sama sekali. Bahkan Huabin harus terkena beberapa serangan darinya. Namun lagi-lagi bukannya tersudut, Huabin malah hanya tertawa tipis yang membuat Guru Zhang pun sedikit bertanya-tanya. Yang ternyata Huabin berniat menunjukkan jiwa psikopatnya dan akan mengeksekusi harimau tersebut. Sontak semua pun langsung dibuat panik. Bahkan Guru Zhang seketika teriak untuk menghentikan tindakannya. Tapi sayangnya hal itu tidaklah sempat karena Huabin sudah mengeluarkan teknik keduanya tepat di mulut dari harimau tersebut. Alhasil harimau angin berumur 1000 tahun pun secara tragis harus meninggal di tangan Huabin. Bahkan di arena harimaunya langsung memunculkan cincin roh warna ungunya. Sontak Guru Zhang yang melihatnya benar-benar sangatlah marah. Tapi dengan santainya Huabin malah bilang pertarungan antara Master Roh dan Monster Roh itu adalah pertarungan hidup dan mati. Tentunya demi mendapatkan nilai sempurna dan melampaui nilai Wang Dong tadi, ia pasti tak akan segan-segan. Namun meskipun begitu, ia juga mengatakan kerugian yang diterima oleh akademi pasti akan ia ganti. Alhasil Guru Zhang yang mendengarnya lagi-lagi sangatlah kesal. Tapi Dekan Yan hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh Huabin memang ada benarnya. Bahkan ia pun langsung menyatakan kalau Huabin sudah menunjukkan keagresifan dari tipe penyerang dan mendapatkan poin 100. Selain itu untuk keterampilannya ia masih belum sempurna dan hanya mendapatkan poin 45. Namun ia juga menegaskan kalau Huabin harus mengganti rugi kerusakan yang terjadi dalam 10 hari ke depan. Jika tidak, akademi pasti akan mencabut status murid intinya. Alhasil Huabin pun juga tak keberatan sama sekali. Dengan ini total poin yang ia dapatkan adalah yang tertinggi yaitu 145 poin. Sontak dua ciwinya yang melihatnya benar-benar antusias karena memang Huabin sudah mencetak rekor poin tertinggi. Tentunya mereka pun beranggapan kalau Yu Hao tak akan punya kesempatan untuk menyalipnya dan hanya akan berlutut di hadapan mereka. Sama halnya dengan Guru Mujin, ia juga langsung merasa di atas angin. Sementara untuk Wang Dong dengan keseluruhan poin musuh yang sudah mencapai 355 dan poin mereka yang hanya 206, jadi ia pun mengatakan kalau Yu Hao harus mendapatkan nilai sempurna yaitu 150 agar mereka bisa menyalip poin musuhnya. Awalnya Xiao Xiao yang mendengarnya tidaklah pede sama sekali karena memang selama ujian ini belum ada satupun orang yang mendapatkan nilai sempurna. Tapi layaknya seorang kapten, Yu Hao tak gentar sama sekali dan akan melakukan yang terbaik. Bahkan ia langsung masuk ke arenanya. Sementara untuk wakil Xian, di sana ia pun sedikit menyinggung Huabin yang memang sangatlah brutal selaku murid inti dari divisi roh pelindung. Tapi di sana Dekan Yan pun hanya mengatakan Dai Huabin memang sangatlah tangguh. Namun moto dari Akademi Shrek tetap tak akan berubah yaitu hanya mendidik para monster. Jadi jika ia berhasil membimbing Huabin ke arah yang tepat, maka Huabin pasti akan menjadi monster yang sebenarnya. Alhasil pernyataan itu langsung dimanfaatkan oleh wakil Xian dan mengatakan kalau Dekan Yan fokus saja melatih Huabin. Sementara untuk Yu Hao serahkan saja kepadanya. Namun sayangnya Dekan Yan ini adalah tipe yang serakah dan berniat melatih dua-duanya ya lur ya. Waduh.
Balik lagi ke arena, di sana Guru Zhang pun tetap menyuruh Yu Hao untuk memilih monster mana yang ingin ditantang. Tapi ia mengingatkan agar Yu Hao tidak membunuhnya. Alhasil tanpa basa-basi lagi, Yu Hao juga memutuskan untuk menantang monster 1000 tahun. Sontak Hua Bin yang mendengarnya hanya tertawa tipis karena memang roh pelindung kedua Yu Hao sudah dinonaktifkan. Jelas ia pun beranggapan dengan modal roh pelindung pertamanya saja Yu Hao tak akan bisa mengalahkan satu monster pun. Sementara di arena, tanpa diduga Yu Hao malah menunjukkan cincin roh putihnya atau yang terendah yaitu 10 tahun. Sontak Guru Mujin benar-benar sangatlah kaget. Tapi jelas Guru Zhouyi langsung mengatakan kalau inilah yang dinamakan teknik simulasi dari monster roh ratusan ribu tahun. Di sana di arena, Yu Hao harus berhadapan dengan monster yang tak kalah kuat yaitu monster singa api. Namun tanpa diduga sembari mengeluarkan kekuatannya, Yu Hao malah tak menghindar sama sekali dari serangan monster tersebut. Sontak semua pun benar-benar dibuat panik. Tapi jelas this is king Baginda Yu Hao, di mana alasannya tidak menghindar karena memang teknik yang diberikan oleh Kaisar Bingbing kemarin ada 4 biji yang salah satunya adalah sebuah armor es. Tentunya hanya dengan menggunakan armor tersebut, Yu Hao sudah bisa menciptakan ledakan es yang sangat besar. Bahkan sampai membuat arena dan monster singa pun menjadi beku. Tak hanya itu, dengan aura dari Kaisar Bingbing, Yu Hao pun langsung menghentikan teknik tersebut dan menyuruh singanya untuk segera pergi. Alhasil singa api yang memang sudah ketakutan, ia pun tak mau macam-macam dan memutuskan untuk segera pergi. Dengan ini Yu Hao pun langsung dinyatakan berhasil dalam menyelesaikan ujiannya. Sontak Hua Bin yang melihatnya benar-benar dibuat kaget karena memang tanpa menyerang sama sekali Yu Hao malah bisa menyelesaikan ujiannya. Sementara untuk Kaisar Bingbing, di sana di lautan kesadarannya untuk pertama kalinya ia pun berubah menjadi bocil. Tentunya Ola Tianmeng yang juga di mode bocil sangatlah memuji ayangnya itu. Tapi sayang Kaisar Bingbing masih dengan mode cuek dan jual mahalnya, di mana ia tak terlalu memperdulikan Ola Tianmeng yang selalu mencoba menggodanya. Ya lur ya, waduh. Balik lagi ke arena, di sana Dekan Yan pun menyatakan kalau Yu Hao sudah menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaan dari seorang Master Roh tingkat tinggi. Dengan begitu Yu Hao layak mendapatkan nilai sempurna yaitu 150 poin. Sekaligus ia juga memecahkan rekor sejarah menjadi murid pertama yang mencapai nilai sempurna selama ujian berlangsung. Dengan ini perbedaan poin antara tim Yu Hao dan tim Hua Bin yang tadinya sangatlah jauh, sekarang malah berhasil disalip oleh timnya Yu Hao dengan perbedaan 1 poin saja. Sontak wakil Xian yang melihatnya benar-benar sangatlah senang melihat murid inti dari divisi pemandu rohnya yang berhasil mencetak sebuah sejarah. Tapi di sana Dekan Yan juga tak mau kalah dan mengingatkan kalau Yu Hao belum menentukan divisi yang ia pilih. Tentunya mereka tetap harus ke Pavilion Dewa Laut untuk menentukan keputusan yang tepatnya. Sementara di arena, Guru Zhang pun langsung memberitahukan soal hasil dari ujiannya, di mana klasmen langsung dipimpin oleh Yu Hao dengan nilai 150 poin. Di nomor 2 ada Dai Hua Bin dengan nilai 145 poin, dan di urutan ketiga ada Yaji dan Wang Dong yang mendapatkan nilai 110 poin. Tentunya Guru Zhang hanya mengatakan di antara semua murid kelas 1 ada 95% yang berhasil lulus, sementara untuk murid kelas 2 hanya 80%. Jelas untuk murid yang gagal dalam mengikuti ujian ini, mereka tetap akan diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian susulan dalam 3 hari ke depan. Tapi jika dalam ujian susulan mereka tetap gagal, maka akademi pasti akan mengeluarkannya. Sontak Wang Dong dan kawan-kawan langsung menghampiri Dai Hua Bin dan mengingatkan soal taruhan mereka kemarin. Yang tanpa diduga meskipun seorang psikopat, Hua Bin juga merupakan pria sejati dan bersedia menepati janjinya kemarin. Bahkan ia langsung berlutut dan meminta maaf di hadapan semua orang. Jelas Yu Hao yang melihatnya, ia pun hanya mengingat sedikit masa lalunya dulu, di mana akhirnya Dai Hua Bin mengakui kesalahannya. Tentunya ia pun mengatakan kalau ini hanyalah sebuah permulaan dan ia pasti akan membalaskan kesakitan dari ibunya bertahun-tahun yang lalu. Berbeda dengan Hua Bin dengan perasaan yang sangat kesal, di sana ia pun hanya menyuruh 2 ciwinya untuk mengizinkannya kepada Guru Mujin karena ia berniat pergi sebentar. Awalnya 2 ciwinya mencoba menahannya, tapi Hua Bin tak peduli akan hal itu dan tetap bergegas pergi.
Sedangkan di sisi lain atau di aula Pavilion Dewa Laut, di sana para ketua divisi dan seluruh jajaran tetua di akademi sudah berkumpul semua. Yang ternyata dekan Yan ini adalah dekan dari divisi roh pelindung, bukan dekan asli di akademi ya lur ya. Di sana kita pun juga diperkenalkan oleh wakil dekan dari divisi roh pelindung yang bernama Chai Meier. Sama halnya dengan wakil Xian, ia adalah wakil dekan di divisi pemandu roh, bukan wakil dekan asli di akademi. Selain itu, kita pun juga diperkenalkan oleh beberapa karakter baru, yang salah satunya adalah dekan di divisi pemandu roh, yaitu dekan Xian Lin. Di mana dekan Lin inilah yang merupakan tokoh besar kemarin yang sempat menghentikan keributan pada saat memilih Yu Hao. Belum sampai di situ, di sana kita juga diperkenalkan oleh beberapa master di Pavilion Dewa Laut, di mana ada Master Zhuang Yusen, Master Xuan Zi, Master Lin Hui Kun, dan Master Song Yunzu. Tentunya dekan Yan yang meminta adanya rapat ini, ia pun langsung menjelaskan kalau pertemuan ini akan mempengaruhi masa depan Akademi Shrek. Tapi di sana belum selesai ia berbicara, dekan Lin malah langsung memotongnya dan mengingatkan soal kesepakatan dari dekan Yan kemarin yang bersedia memberikan Yu Hao kepada divisi mereka. Namun para master di Pavilion Dewa Laut mencoba menenangkan dan membiarkan dekan Yan menjelaskannya dulu. Di sana ia pun bilang kalau ia memang sudah berjanji akan membiarkan Yu Hao pergi ke divisi pemandu roh. Tapi hal itu ia lakukan sebelum ia mengetahui kalau Yu Hao adalah pemilik roh pelindung ganda, di mana dua-duanya roh pelindungnya adalah atribut ekstrim semua. Sontak para master yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget. Berbeda dengan dekan Yan, ia hanya bilang kalau divisi roh pelindungnya lah yang sudah memiliki pengalaman dalam mendidik master roh dengan atribut ekstrim. Oleh karena itulah ia ingin merebut Yu Hao kembali agar bisa mengeluarkan potensinya yang sebenarnya. Tapi lagi-lagi dekan Lin juga tak mau kalah dan mengatakan kalau sebelumnya dekan Yan sudah membuang Yu Hao dari divisi roh pelindung. Jelas jika tujuannya ingin mengeluarkan potensinya, ia pun hanya tertawa tipis karena nyatanya untuk menemukan potensinya saja dari awal dekan Yan sudah kesulitan. Selain itu, wakil Xian juga menegaskan kalau potensi Yu Hao juga tidaklah kecil. Bahkan hanya dalam waktu 8 bulan ia sudah mengukir sejarah baru dan bisa menjadi master roh panduan di tingkat 2. Jadi ia sebagai wakil dekan, dekan Lin dan guru Fan Yu sudah memutuskan untuk menjadikan Yu Hao sebagai tombak inti dari strategi maksimalnya nanti. Tapi lagi-lagi sudut sebelah juga tak mau kalah dan menegaskan sebagai divisi roh pelindung, mereka tak akan melepaskan Yu Hao sampai kapanpun. Bahkan mereka sampai bersedia untuk dinilai menjilat ludah sendiri. Tak hanya itu, dua master di Pavilion Dewa Laut juga sama-sama tak mau kalah dan memiliki sebuah perbedaan juga. Sampai seseorang yang duduk di bangku tengah yang masih belum diperlihatkan identitasnya, ia pun hanya menanyakan apa tujuan asli dari Akademi Shrek mereka. Yang sudah jelas semua pun menjawab kalau Akademi Shrek hanya akan melatih seorang monster. Yang tanpa diduga seseorang yang belum diketahui identitasnya ini malah menyarankan agar mereka melatih monster dari segala monster saja. Jadi ia pun menyarankan untuk membiarkan Yu Hao menjadi murid inti di divisi roh pelindung sekaligus murid inti di divisi pemandu roh. Dengan begitu Yu Hao akan menjadi orang pertama yang menjadi murid ganda di dua divisi sekaligus. Sontak semua pun benar-benar dibuat kaget. Apalagi Doi juga mengatakan dengan begitu mereka akan mengetahui seberapa jauh potensi dari Yu Hao. Cerita berlanjut di mana setelah ujian kenaikan kelas dan rapatnya para tetua di Pavilion Dewa Laut kemarin, keesokan harinya Yu Hao dan Wang Dong pun langsung berlatih tipis-tipis. Di sana Wang Dong yang menyadari kalau kekuatan Yu Hao sudah meningkat pesat, ia pun benar-benar sangatlah kaget dengan roh pelindung keduanya. Tapi meskipun begitu, Wang Dong tetap mengingatkan agar Yu Hao berhati-hati karena takutnya Dai Hua Bin tak menyerah begitu saja. Yang pada akhirnya ia pun hanya berharap agar besok Yu Hao bisa lulus dengan lancar di ujian divisi pemandu rohnya. Alhasil keesokan harinya di divisi pemandu roh ujian pun sudah dimulai. Di sana terlihat ada beberapa murid yang sedang menjalankan ujiannya, di mana ujiannya sendiri hampir sama seperti ujian kenaikan kelas di divisi roh pelindung kemarin. Bedanya mereka harus bertarung melawan sesama murid menggunakan senjata pemandu rohnya masing-masing. Sampai pada akhirnya guru Fan Yu pun menyuruh Yu Hao untuk maju ke depan. Karena memang khusus untuk ujian Yu Hao, ia akan menghadapi 3 seniornya sekaligus, yaitu senior Chan Ying, senior Sui Feng, dan senior Ling. Sontak semua pun benar-benar sangatlah kaget termasuk ketiga senior ini.
Tapi Guru Fan Yu sudah yakin akan hal itu yang membuat King Yu Hao versus pribadi pun tak bisa dielakkan. Di mana dengan bantuan dari teknologi pemandu roh, mereka pun seolah-olah dipindahkan ke suatu tempat atau di map Miramar. Tentunya tanpa basa-basi lagi, ketiga senior ini pun langsung menunjukkan kapabilitasnya. Di mana untuk senior Sui Feng, ia sudah berada di level 20 ke atas dengan 2 cincin rohnya. Senior Ling di level 20-an juga, dan senior Chan Ying sudah di level 30-an. Tak hanya itu, roh pelindung mereka ini juga tergolong cukuplah unik, yaitu angin, bayangan, dan juga salju. Tapi lagi-lagi King Yu Hao tak gentar sama sekali dan langsung mengeluarkan teknik keduanya, yaitu sebuah ilusi. Di mana Yu Hao mengeluarkan senjata yang sangat besar yang bahkan membuat mereka pun sampai bertanya-tanya. Selain itu, karena ketidaktahuannya, mereka juga sampai bersembunyi dan tak mau meladeninya. Tapi jelas teknik senjata ilusi tadi hanyalah tipu daya dari Yu Hao saja. Karena memang di saat itu jugalah dengan mengandalkan sepatu cepatnya, Yu Hao langsung menyerangnya dengan jarak yang dekat. Sontak Guru Fan Yu yang melihatnya benar-benar cukuplah kaget melihat gaya bertarung Yu Hao yang memang tak bisa ditebak. Bahkan tak butuh waktu yang lama, senior Sui Feng harus menjadi orang pertama yang dikalahkan dan harus keluar dari arena. Tapi hal itu malah membuat senior lain pun cukuplah marah dan mencoba menyerang Yu Hao secara bersamaan. Namun lagi-lagi this is King Baginda Yu Hao, di mana dengan fleksibilitas dan kemampuan dari sekte Tangnya, ia bisa dengan mudah menghindari semua serangan musuh. Bahkan ia juga menggunakan teknik gangguan spiritualnya untuk mengacaukan tembakan es dari senior Ling. Kemudian barulah gilirannya lah yang menyerang. Yang tanpa diduga ternyata Yu Hao sudah mengkombinasikan alat pemandu rohnya dengan senjata rahasia dari sekte Tang. Alhasil dengan begitu pertahanan dari duo senior pun seketika berhasil ditembus. Sontak Guru Fan Yu lagi-lagi dibuat kaget dengan kombinasi senjata tersebut. Apalagi ketika senior Ling mencoba menyerang Yu Hao dengan teknik saljunya, Yu Hao masih memiliki Kaisar Bingbing selaku roh pelindung keduanya yang bisa mengcounter serangan itu. Dengan ini senior Ling juga harus keluar dari arena. Jelas senior Ling sendiri sampai bertanya-tanya kenapa roh pelindungnya tak mempan sama sekali. Tapi di sana Guru Fan Yu hanya bilang kalau roh pelindung kedua Yu Hao adalah es terbaik yang bisa mengcounter semua serangan es termasuk salju. Sementara di pertarungan, senior Chan Ying juga tak mau kalah dan langsung mengeluarkan teknik keduanya dengan membentuk sebuah bayangan. Tapi sayang dengan teknik mata spiritual yang dikombokan dengan Kaisar Bingbing, Yu Hao lagi-lagi mendominasi pertarungan dan berhasil memberikan serangan balik. Dengan ini ketiga senior pun harus dikalahkan di tangan Yu Hao yang membuat King Yu Hao pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Bahkan ia juga dinyatakan lulus dari ujian kenaikan kelas di divisi pemandu roh. Sontak semua murid yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi Yu Hao juga tidaklah bertingkah sombong, melainkan ia malah mengapresiasi lawannya tadi. Sama halnya dengan Guru Fan Yu, sebagai bentuk rasa bangganya, ia juga langsung menegaskan kalau Yu Hao ini sama seperti senior Caito, yaitu murid pribadinya. Kemudian di malam harinya Yu Hao pun kembali ke asramanya. Tapi tanpa diduga Wang Dong sudah menunggunya dengan kostum yang berbeda. Tak hanya itu, Wang Dong juga memberikan kostum barunya kepada Yu Hao dan akan mengajaknya ke tempat yang menarik yang ada di luar Akademi Shrek. Sontak Yu Hao sendiri awalnya sedikit bertanya-tanya mau kemana mereka pergi. Yang ternyata Wang Dong berniat mengajaknya berkeliling di kota Shrek dan pergi ke Pavilion Yubao. Di mana Pavilion Yubao sendiri sedang mengadakan acara harta karun atau acara khusus untuk murid inti di Akademi luar. Sejadi acara ini memang dikhususkan untuk Akademi Shrek, di mana para pedagang di kota Shrek akan berkumpul dan menjualkan barang-barang bagusnya seperti logam langka, alat pemandu roh, dan bahkan tulang roh kepada murid di Akademi. Tak hanya itu, Wang Dong juga mengatakan syarat untuk lulus dari akademi luar ini, ternyata mereka setidaknya harus memiliki 4 cincin atau level 40 ke atas. Oleh sebab itulah, para pedagang sangat akrab dengan para master roh, apalagi pembelian barang-barangnya juga bisa dicicil. Sampai singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di Pavilion Yubao. Tentunya Yu Hao dan Wang Dong langsung menunjukkan sebuah token agar diperbolehkan untuk masuk.
Tapi di sana ketika mereka masuk ke dalam, di luar sudah ada seseorang yang berpenampilan misterius yang sudah memantaunya. Sementara di dalam pavilionnya mereka pun dijelaskan jika ingin membayar secara kredit, mereka bisa melapor dulu ke kasirnya untuk mengisi identitasnya. Alhasil mereka juga tak keberatan sama sekali dan langsung mengisi formulir identitasnya masing-masing. Tapi tanpa diduga ketika pelayan mengecek identitasnya, ia pun langsung mengatakan kalau jumlah kredit mereka sudah bisa mencapai 100 koin emas. Bahkan dengan usianya yang masih sangatlah muda, Wang Dong sudah mendapatkan peringkat tertinggi dan mendapatkan kart berwarna ungu. Tak hanya Wang Dong, untuk Yu Hao, tanpa diduga ia ternyata malah sudah dipromosikan menjadi tamu VIP di pavilionnya. Di mana sebagai tamu VIP setiap tahunnya Yu Hao berhak membawa satu harta di sini sesuka hati. Sontak mereka pun benar-benar sangatlah kaget sekaligus antusias. Apalagi Yu Hao mendapatkan kart berwarna merah. Sampai Master Lin dari Pavilion Dewa Laut pun muncul dan mengatakan kalau Pavilion Yu Bao ini adalah milik Akademi Shrek. Tentunya Yu Hao bisa mendapatkan kart terbaik itu adalah keputusan dari Akademi. Oleh sebab itulah ia pun menyuruh mereka untuk bersenang-senang dan memilih barang-barangnya. Sontak Yu Hao yang melihat Master Lin, awalnya ia pun bertanya-tanya apakah ia adalah guru di Akademi. Tapi karena mereka sudah terlalu senang, mereka tak terlalu memperdulikannya dan mulai berkeliling di pavilion. Di sana ternyata tak hanya Yu Hao dan Wang Dong, senior Bebe juga ada di sana. Bahkan senior Sansi yang tergila-gila oleh Jiang Nanan juga ada di sana. Bahkan ia sudah menyiapkan cincin untuk ayangnya itu, ya kan? Waduh. Tak hanya mereka saja, ternyata Jiang Nanan sendiri juga ada di sana. Alhasil senior Sansi yang memang tergila-gila, ia pun langsung menghampirinya. Tapi sebelum itu senior Sansi juga mengatakan agar ia dan Jiang diperbolehkan untuk bergabung dengan sekte Tang. Sontak Ulat Tianmeng yang melihat tingkah Sansi ini, ia malah sangatlah kagum karena katanya Sansi sama sepertinya yang merupakan orang setia. Sama halnya dengan Yu Hao mendengar kalau mereka ingin bergabung dengan sekte Tang, ia pun sedikit bertanya-tanya. Yang ternyata demi sekelas dengan Jiang, senior Sansi ini rela untuk tidak naik kelas ya lur ya. Waduh, ini si real budak cinta ya kan. Bahkan jika bukan karena ia sudah menjadi murid inti, seharusnya senior Sansi sudah dikeluarkan dari akademi. Yang pada akhirnya senior Bebe pun juga berpamitan dan menyuruh mereka untuk bersenang-senang. Di sana Yu Hao dan Wang Dong melihat berbagai barang langka yang salah satunya adalah tulang roh es lengan kanan yang berusia 1000 tahun. Sontak Ulat Tianmeng sendiri langsung menyarankan agar mereka mengambilnya. Apalagi tulang tersebut bisa menjadikan Bing Bing lebih kuat sekaligus titik membuka hati untuknya. Tapi sayangnya Bing Bing tak peduli sama sekali. Sampai ketika mereka berkeliling, ada salah satu tulang roh yang membuat Bing Bing pun cukup tertarik. Yang ternyata tulang roh itu berasal dari Raja Naga Emas 10.000 tahun yang memiliki elemen cahaya dan api yang sangat cocok dengan Wang Dong. Tapi ketika melihat harganya yaitu 9,5 juta, mereka pun sangatlah kaget. Alhasil karena tulangnya sangatlah cocok dengan Wang Dong, jadi Yu Hao pun berniat menukarkannya dengan kart merahnya tadi karena memang Yu Hao berhak membawa satu barang apapun setiap tahun sekali. Awalnya Wang Dong menolak akan hal itu karena memang ia lebih memilih membeli barang yang mampu saja. Tapi karena Yu Hao dan Xiao Xiao sudah memiliki satu tulang roh, terlebih lagi mereka memiliki kemampuan untuk menyatukan roh pelindung, jadi Yu Hao tetap menyarankan agar Wang Dong mengambilnya. Alhasil Wang Dong pun juga tak keberatan sama sekali dan menjanjikan atas kebaikan Yu Hao ini ia pasti akan membalasnya di masa depan. Bahkan ia mengatakan karena ia masih memiliki beberapa uang tersisa, jadi ia juga akan mentraktir Yu Hao. Yang tanpa diduga Kaisar Bing Bing bilang agar Yu Hao membeli barang di stand ketiga dari pavilionnya, di mana barang itu adalah lem paus 1000-an tahun. Yang pada akhirnya mereka pun membeli kedua barangnya tadi. Sementara untuk Dekan Yan, ia pun menghampiri Ma Xiao Tao dan mengatakan kalau Yu Hao benar-benar memiliki roh pelindung elemen es yang ekstrim. Di mana serangan yang ia terima di episode-episode awal dulu ternyata beneran dari kekuatan Yu Hao. Meskipun Dekan Yan sendiri masih menaruh kecurigaan karena memang pada saat itu Yu Hao masih berada di level 12 dan hanya memiliki satu cincin roh saja.
论上就算是Tapi Xiao Tao yang mendengarnya ia tak memperdulikan akan hal itu dan benar-benar sangatlah senang. Karena katanya dengan adanya Yu Hao ia bisa terbebas dari siksaan api iblisnya. Bahkan ia juga memiliki kesempatan untuk mengikuti turnamen roh akademi senior. 当然， Yang pada akhirnya ia pun langsung bergegas untuk menemui Yu Hao sekarang. Jelas Dekan Yan yang melihatnya hanya mengatakan kalau sekarang Yu Hao sedang pergi ke acara harta karun. Sementara untuk Yu Hao dan Wang Dong setelah berbelanja tadi mereka pun memutuskan untuk pulang. Tapi di sana ketika kereta sudah tiba mereka pun merasakan sesuatu yang sangat aneh termasuk perubahan cuaca. Yang ternyata di dalam kereta itu sudah ada sosok misterius yang memantau mereka tadi ya lur ya. Waduh. Cerita berlanjut di mana setelah berbelanja di Pavilion Jubao kemarin, di sana ketika Yu Hao dan Wang Dong mau pulang, tiba-tiba mereka malah dikejutkan oleh sosok misterius yang mencoba menyerangnya. Alhasil mau tak mau Yu Hao dan Wang Dong pun juga mencoba meladeninya dan terjadi sedikit pertarungan di kereta tersebut. Yang ternyata sosok misterius ini adalah seorang pembunuh bayaran. Di mana ketika Yu Hao dan Wang Dong mencoba keluar dari kereta, ternyata mereka sudah dikepung oleh banyaknya pembunuh bayaran. Sontak mau tak mau dengan kemampuan terbangnya, Wang Dong pun mencoba untuk kabur ke akademi. Tapi di sana sekumpulan pembunuh ini tak mau melepaskannya begitu saja dan tetap menggempur mereka dari belakang. Jelas Yu Hao yang merasa kalau keadaan sudah membahayakan, ia pun langsung meluncurkan sinyal bahaya agar akademi menyadarinya. Sontak para pembunuh yang melihatnya mereka pun semakin kesal dan berniat untuk segera mengeksekusi Yu Hao dan Wang Dong. Bahkan mereka akhirnya menunjukkan kekuatannya yang rata-rata sudah digelar Raja Ro dengan 5 cincin dan beberapa Kaisar Ro dengan 6 cincinnya. Selain itu pembunuh ini juga tak segan-segan dan langsung mengeluarkan teknik keempat. 第四魂技， Untungnya combo Wang Dong dan Yu Hao juga bergerak cepat dan masih bisa menghindari semua serangan itu. Bahkan ketika pembunuhnya mau mendekat, Yu Hao juga langsung mengeluarkan senjata rahasianya untuk memberikan perlawanannya. Dan kemudian ia pun menyuruh Wang Dong untuk terbang dengan kecepatan penuh. Tapi lagi-lagi para pembunuh ini tak menyerah begitu saja dan kali ini malah menyatukan kekuatannya untuk menyerang Yu Hao dan Wang Dong. Untungnya dengan teknik yang diberikan oleh Kaisar Bingbing kemarin, Yu Hao lagi-lagi masih bisa menahan serangan musuh dan membekukan keadaan sekitar. Namun sayangnya di saat itu jugalah kekuatan Wang Dong pun sudah terkuras dan tak bisa terbang lagi. Alhasil Yu Hao pun seketika memutar otak dan langsung memanfaatkan sepatu emasnya untuk terbang di udara. Tapi tak bisa dipungkiri para pembunuh ini masih baik-baik aja dan tetap mengejar mereka berdua. Sampai Wang Dong dan Yu Hao pun akhirnya melihat gerbang Akademi Shrek yang menandakan kalau mereka sudah di depan akademinya. Bahkan di sana terlihat 3 seniornya yaitu senior Bebe, senior Sansi dan senior Jiang Nanan yang menyadari sinyal bahaya tadi juga langsung bergegas ke gerbang akademinya. Tapi sayangnya tinggal selangkah lagi sampai ke akademi, para pembunuh ini sudah mengepungnya dan lagi-lagi memberikan serangannya. Namun untungnya Yu Hao dan Wang Dong juga tidak kehabisan akal dan kali ini langsung mengeluarkan teknik penggabungannya yang mereka sebut sebagai teknik Haodong. Alhasil dengan teknik tersebut mereka pun bisa menahan serangan telak dari musuhnya. Tapi meskipun begitu karena teknik gabungan itulah Yu Hao dan Wang Dong langsung kehabisan tenaga dan tak bisa bergerak banyak. Sontak hal itu langsung dimanfaatkan oleh para pembunuh untuk memberikan serangan akhir. 来不及了！ Untungnya ketika serangannya sudah berada tepat di depan mereka, di saat itu jugalah ada perisai yang melindungi mereka berdua. Yang ternyata itu adalah teknik dari senior Sansi dan ketiga seniornya pun akhirnya sampai di depan akademinya. Dengan ini Yu Hao dan Wang Dong pun akhirnya selamat dari pembunuh. Apalagi tak hanya ketiga seniornya saja, melainkan Ma Xiao Tao selaku murid inti dari akademi dalam juga akhirnya tiba di sana. Jelas melihat para pembunuh yang mencoba menyerang juniornya, ia pun benar-benar sangatlah marah dan mengeluarkan api phoenix-nya. Sontak hal itu membuat para pembunuh pun ketar-ketir dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi jelas Ma Xiao Tao juga tak tinggal diam dan langsung membagi tugas. Di mana senior Sansi akan menjaga Yu Hao dan Wang Dong, senior Bebe dan senior Jiang akan mengepung pelarian musuh, sedangkan ia sendiri akan melawan semua musuh yang ada di sini.
你们左右包抄。 Yang sudah jelas layaknya api Phoenix yang membara, Ma Xiao Tao benar-benar mengamuk dan menghajar beberapa pembunuh tersebut. Sontak para pembunuh yang memang sudah terkepung mau tak mau mereka pun mencoba meladeninya. Tapi sayang Ma Xiao Tao sebagai keturunan dari Sindut Hong Yun benar-benar overpower ya kan. Bahkan tak butuh waktu yang lama ia bisa dengan mudah membakar para musuh-musuhnya. Jelas Wang Dong dan Yu Hao yang melihat kekuatannya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi senior Sansi bilang kalau Xiao Tao ini dijuluki juga sebagai sang api iblis. Sedangkan untuk Xiao Tao melihat musuh yang mencoba melarikan diri, ia pun akhirnya mengeluarkan teknik roh api Phoenix-nya dan mengeksekusinya di tempat itu. Sementara di jalur pelarian, senior BB selaku pemilik roh pelindung serangan terkuat yaitu naga Tirek petir biru, ia pun juga tak mau kalah dan langsung menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang senior. Bahkan senior BB ternyata sudah digelar leluhur roh dengan 4 cincinnya. Tentunya tanpa basa-basi lagi, ia pun juga langsung mengeluarkan teknik keempat dan menyapu bersih para pembunuh bayaran. Sama halnya dengan sudut sebelah, senior Jiang yang juga ditugaskan untuk mengepung jalur pelarian, ia pun akhirnya unjuk gigi dan memperlihatkan 4 cincinnya yang juga sudah digelar leluhur roh. Bahkan selaku pemilik roh pelindung kelinci tulang lunak, senior Jiang juga tak kalah gesit seperti Xiao dulu dan menunjukkan kelenturannya. Bahkan teknik-tekniknya juga sama persis seperti Xiao dulu, seperti busur pinggang sampai teleportasi jalurnya. Selain itu, ketika musuh mencoba melarikan diri, senior Jiang beneran cosplay seperti Xiao dan menghajar musuhnya tanpa ampun. Sontak hal itu membuat Yu Hao dan Wang Dong pun sedikit tercengang, ya kan? Waduh. Berbeda dengan senior Sansi, melihat ayangnya dengan mode full power, ia pun malah semakin jatuh cinta. Sedangkan untuk senior Jiang, ia pun tak mau berlama-lama dan akhirnya mengeluarkan combo-wombonya untuk mengeksekusi musuh-musuhnya. Balik lagi ke Xiao Tao, di sana melihat beberapa pembunuh yang masih bisa bertahan, ia pun juga akhirnya tak segan-segan dan mengeluarkan teknik keenamnya yaitu hujan meteor api. Yang sudah jelas kumpulan pembunuh ini tak ada satupun yang selamat dan semuanya pun harus meninggal di tempat, iya kan? Wede. Tapi hal itu malah membuat mereka pun cukuplah bingung karena memang mereka tak menyisakan satu pembunuh pun untuk diinterogasi. Bahkan Dekan Yan yang juga melihat pertarungannya, ia pun hanya geleng kepala. Sementara untuk Tetua Lin, ia malah membela Xiao Tao karena katanya para pembunuh ini sudah bertindak kejam. Jadi keputusan Xiao Tao untuk membunuhnya adalah hal yang tepat. Apalagi jika terlambat sedikit saja, takutnya nyawa dari Yu Hao dan Wang Dong pasti sudah terancam. Sama halnya dengan Guru Zhao Yi, ia juga memaklumi karena memang Xiao Tao pasti terpengaruhi dengan api Phoenix-nya yang membuat ia pun sangat agresif. Bahkan ia yakin dengan kecepatan Xiao Tao saat ini, seharusnya tak sampai 3 tahun lagi ia pasti sudah menerobos ke gelar Saints Row atau 7 cincin. Sontak Dekan Yan yang melihatnya hanya mengatakan untuk performa Xiao Tao memang tak bisa diragukan lagi. Tapi yang membuat ia kaget justru adalah Yu Hao dan Wang Dong. Karena memang dalam menghadapi musuh yang kuat, mereka tidaklah panik sama sekali dan masih bisa berpikir jernih. Bahkan mereka malah mengeluarkan teknik penyatuannya untuk memberikan perlawanan. Yang pada akhirnya Dekan Yan juga tak mau membiarkan masalah ini begitu saja dan menyuruh para pasukan untuk membawa jasadnya ke akademi. Sekaligus mereka akan memeriksa siapa dalang sebenarnya. Balik lagi ke depan akademi, di sana setelah diperiksa oleh Xiao Tao, sayangnya ia tak tahu sama sekali identitas dari pembunuh tersebut. Tapi yang bisa ia pastikan kalau mereka adalah pembunuh bayaran yang profesional. Tentunya ia pun hanya menanyakan siapa musuh mereka belakangan ini. Mungkin ialah yang pantas dicurigai. Sontak Yu Hao yang mendengarnya langsung terpikir soal Hua Bin yang memang sudah kalah berkali-kali. Tapi Yu Hao tak mau mengatakannya dan pura-pura tak tahu saja. Yang pada akhirnya mereka pun kembali lagi ke Akademi Shrek. Jelas keesokan harinya melihat Yu Hao yang tak mau mengatakan soal Hua Bin semalam, Wang Dong awalnya cukuplah kesal karena mungkin Hua Bin beneran dalang dibalik semuanya.
Tapi Yu Hao hanya bilang jika Xiao Tao saja tak bisa memeriksa identitasnya, artinya Hua Bin pasti sudah mempersiapkannya dengan matang. Oleh sebab itulah mereka tak bisa asal menuduh. Apalagi Yu Hao juga berniat menyelesaikan dendamnya ini seorang diri. Kemudian mereka pun akhirnya pergi ke kelas. Tapi di sana sesampainya di kelas, ternyata senior Xiao Tao sudah ada di sana. Bahkan melihat Yu Hao yang akhirnya datang, ia pun langsung membawanya pergi ke suatu tempat. Sontak Wang Dong yang melihatnya awalnya sangatlah kesal, apalagi Xiao Tao tak memberikan penjelasan sedikit pun. Tentunya tak hanya Wang Dong saja, ulat Tianmeng dan Kaisar Bingbing juga sangatlah kesal. Tapi di sana ulat Tianmeng tak bisa mengambil alih tubuh Yu Hao dulu dalam waktu setengah tahun. Jelas ia pun hanya menyuruh Kaisar Bingbing untuk turun tangan. Namun ketika Kaisar Bingbing mau turun tangan, ternyata Xiao Tao tidak membawa Yu Hao kemana-mana, melainkan ia malah meminta bantuan. Jadi karena pertarungan sengit semalam, api Phoenix di tubuhnya pun meledak lagi. Jelas karena setahunya Yu Hao memiliki kekuatan es, jadi Xiao Tao menyuruh Yu Hao lah untuk membantunya. Sontak Yu Hao yang tak tahu apa-apa, ia pun menanyakan apa yang harus ia lakukan. Tapi ketika Xiao Tao membisikkan sesuatu, Yu Hao seketika langsung menolak. Ya lur ya, waduh. Namun sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.